Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan Arifadilah, mahasiswa Sosiologi Unusia semester 6. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah tradisi pesantren dan Islam Nusantara mengenai tradisi Nisfu Sya'ban. Nah, tugas yang diberikan beliau adalah bagaimana ketika seorang santri yang bernama Ahmad Selamat Ginting ini selalu mengikuti uh, kegiatan malam nisfu Sya'ban setelah ba'da maghrib dengan membacakan surat Yasin dan doa-doa sebanyak 3 kali. Oke, gimana sih tradisi nisfu Sya'ban ini menurut perspektif sosiologi? Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan perspektif sosiologi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu malam nisfu Sya'ban gitu dan tradisi rohan tersendiri itu. Nah, nama Sya'ban adalah salah satu nama bulan dari 12 bulan Arab lainnya, yaitu 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, sedangkan yang dimaksud nisfu atau pertengahan Sya'ban yaitu tanggal 15 bulan Sya'ban. Jadi yang namanya malam nisfu Sya'ban itu diadakan di setiap tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, sedangkan malam nisfu Sya'ban yaitu mulai waktu maghrib pada tanggal 14 Sya'ban. Jadi ketika masuk di 15 Sya'ban itu di Indonesia itu kita memulainya pada ba'da maghrib untuk menyambut malam nisfu Sya'ban itu gitu. Nah, Sya'ban ini merupakan istilah dari bahasa Arab yang berasal dari kata Syiah yang artinya jalan di atas gunung. Banyak umat Islam kemudian memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan demi mencapai suatu kebaikan. Nah, khususnya kan di Indonesia ini yang tadi pertama kali kita bahas, yaitu tradisi malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin dan doa-doa sebanyak 3 kali. Itu dengan mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya gitu. Biasanya dalam menyambut bulan Ramadan di pertengahan bulan Sya'ban ada beberapa golongan atau kelompok masyarakat yang menyambut malam nisfu Sya'ban dengan tradisi ruahan. Nah, kita masuk nih ke dalam tradisi ruahan itu di malam nisfu Sya'ban gitu. Ruahan diambil dari kata ruah, yaitu nama bulan kalender Jawa yang berasal dari kata arwah, yaitu jiwa orang yang sudah meninggal. Nah, ruahan juga dikatakan permulaan puasa yang disebut dengan magengan gitu. Ritual agama ini diadakan oleh mereka yang setidaknya salah satu dari orang tuanya atau kerabatnya yang meninggal. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, tradisi ruahan ini dilakukan untuk memberikan doa-doa kepada orang-orang yang sudah meninggal gitu. Jadi niatnya baik untuk memberikan doa kepada mereka yang sudah meninggal lebih dulu gitu. Iya, sekarang masuk ke dalam perspektif sosiologi mengenai malam nisfu Sya'ban yang disambut dengan tradisi roahan gitu. Saya menggunakan teorinya Karl Mannheim, yaitu salah satu pencetus sosiologi pengetahuan, yang menyatakan bahwa tindakan manusia itu dibentuk dari 2 dimensi, yaitu perilaku dan makna. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang membentuk seseorang untuk melakukan suatu kegiatan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu mengadakan suatu tradisi roahan itu, pasti ada suatu perilaku yang membentuk hal tersebut gitu. Juga makna yang tersirat dalam suatu kegiatan tersebut. Nah, menurut saya di sini ya apa ya perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut malam nisfu Sya'ban dengan tradisi roahan itu ya dengan membaca Yasin dan doa-doa itu merupakan suatu perilaku yang terkandung dalam tradisi tersebut gitu. Nah, maknanya apa sih? Makna di sini saya artikan sebagai bahwa dengan membacakan doa-doa dan Yasin sebanyak 3 kali ini berharap bahwa doa ini sampai untuk kepada mereka yang sudah meninggal gitu,
Dan selain kepada mereka yang sudah meninggal, juga doa ini kembali kepada kita sendiri, dan kita mendapatkan suatu kebaikan dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca seperti Yasin dan doa-doa gitu. Jadi bukan hanya untuk kepada orang-orang yang sudah meninggal, tetapi suatu kegiatan ini juga akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu kebaikan. Nah, tentunya dalam kegiatan malam nisfu Sya'ban ini yang dilakukan dengan tradisi roahan ini mempunyai banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ada nilai akidah. Dengan mengikuti kegiatan ini tentunya nilai-nilai akidah manusia itu mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang Maha Kuasa sebagai sang pencipta alam semesta yang akan senantiasa mengawas dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini tentunya ini merupakan suatu perbuatan yang baik untuk kita lakukan gitu. Nah, yang kedua ini yaitu nilai-nilai ibadah gitu. Yaitu nilai ibadah. Nilai ibadah ini mengajarkan kepada manusia agar setiap perbuatannya dilandasi dengan hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Pengawalan konsep nilai-nilai ibadah ini akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. Karena nilai-nilai ibadah inilah yang mengajarkan kepada manusia bahwasanya semua yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak semua yang kita miliki adalah hak kita gitu. Jadi semuanya ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga ini merupakan nilai akhlak ya teman-teman ya. Nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma atau adab yang benar dan baik gitu. Sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang. Nah, karena semakin baiknya akhlak manusia ini, akan semakin bagus pula pergaulannya dengan orang di sekitarnya gitu. Sehingga ia akan mendapati kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini juga dengan tradisi roahan ini memberikan suatu nilai akhlak yang baik gitu kepada diri sendiri maupun masyarakat. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari tradisi roahan di malam nisfu Sya'ban ini yaitu bahwa segala sesuatu atau tindakan itu yang dibentuk oleh manusia itu didasari oleh dua dimensi yaitu perilaku dan makna. Ini yang dikatakan oleh Karl Mannheim dalam teorinya gitu. Nah, menurut saya perilaku di sini yaitu suatu kebaikan tentunya. Dengan menyambut malam nisfu Sya'ban menggunakan tradisi roahan. Ini merupakan suatu perilaku yang baik gitu. Dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, tentunya makna di balik itu pasti ada maknanya gitu. Nah, makna ini juga makna-makna yang baik gitu. Tentunya masyarakat Indonesia mengharapkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.